Tuhan dihamu dohot dame nasian di bata mata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, kaum muda dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 yang tertulis dari Matius pasal 6 ayat 33. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya jumolo maduli hamu harajau ni dibata dohot hati goranna dungi tabahononna do sude akka odeng tuhamuna. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Dan kadangkala kita sulit untuk memilih mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi yang paling pokok di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan sebaliknya, kadangkala kita terjebak untuk menomorsatukan yang tidak prioritas dan mengabaikan atau menomorduakan yang seharusnya yang menjadi paling utama atau prioritas dalam kehidupan kita. Mengapa itu terjadi? Karena kita ragu akan janji Tuhan. Kita tidak meyakini secara sepenuhnya akan janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita diliputi kekhawatiran, kita diliputi ketakutan, sehingga kita menghalalkan segala cara. Kita melanggar rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, yang seharusnya harus diikuti oleh setiap orang yang percaya. Namun kita berkata, nantilah besok atau di hari yang akan datang. Atau kita berdalih, kalau kali ini tidak apa-apalah, kecuali besok tidak diulang lagi. Di dalam nats ini, Yesus mengingatkan supaya orang yang percaya memprioritaskan, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Apakah itu dalam kehidupan pekerjaan kita? Apakah itu dalam suasana kekeluargaan kita? Apakah hal itu ketika kita hidup bersama, berdampingan dengan teman-teman kita, dengan saudara-saudara kita, sehingga sering sekali kita terjebak pada mengabaikan kerajaan Allah. Padahal justru seharusnya setiap orang yang percaya terpanggil untuk boleh menghadirkan kerajaan Allah di mana dia bekerja, di mana dia berada, di mana dia tinggal, dengan siapa dia tinggal. Dia harus senantiasa menghadirkan kerajaan Allah kapanpun dan dimanapun, termasuk di lingkungan kita bekerja, yaitu dengan melakukan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh, menjadi seseorang yang berintegritas, yang profesional, yang jujur, yang bekerja keras, menghadirkan rasa nyaman, aman, damai
Sehingga dengan demikian, maka hadirlah kerajaan Allah di tempat tersebut. Itulah yang menjadi tugas kita sebagai orang yang percaya. Tetapi sering sekali kalau kita bisa membaca di ayat yang sebelumnya, ayat 31 dan 32, bagaimana disebutkan oleh Yesus, sering sekali kerajaan Allah itu diabaikan, dinomorduakan. Oleh karena apa? Karena berpikir dan orientasi manusia itu kepada makanan, kepada minuman, kepada pakaian, hanya kepada hal-hal yang sementara, sehingga kerajaan Allah sering sekali diabaikan hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, sehingga hal itu menjadi tidak dipedulikan. Kita dalam kehidupan kita sering sekali dibebani dengan hari esok, sehingga kita luput melihat apa yang sudah dikerjakan oleh Allah dalam kehidupan kita. Apakah hari yang lalu? Apakah hari ini? Karena kekhawatiran yang terlalu berlebihan di dalam kehidupan kita akan hari esok, akan minggu depan, akan bulan depan, atau mungkin yang tahun yang akan datang, maka kita tidak peduli lagi. Apakah cara yang kita tempuh untuk memperoleh makanan minuman yang disebutkan tadi, apakah benar caranya atau tidak? Sering sekali kita diliputi kekhawatiran yang berlebihan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita terjebak kepada kekhawatiran yang berlebihan, maka kita sesungguhnya sedang memboroskan waktu kita, pikiran kita, energi kita untuk sesuatu yang belum tentu terjadi di hari esok. Oleh karena itu, bagaimana kita diingatkan untuk boleh mempercayai Tuhan. Ketika kita sedang memikirkan kesusahan, sesungguhnya kita sedang melipat gandakan kesusahan tersebut di dalam hati kita, di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah lebih dahulu dilanda kekhawatiran di hari esok, maka energi kita, pikiran kita, hati kita, waktu kita tertuju hanya untuk hari esok semata. Tidak lagi tertuju kepada Tuhan yang menjamin kehidupan setiap orang yang percaya. Oleh karena itulah Yesus mengingatkan di dalam nats ini. Ketika disebutkan saya jumolo maluli hamu harajaun di bata dohot hati goranna dungi tabahonon nado sude akka odeng tuhamuna. Yesus mengingatkan kita bahwa kerajaan Allah itu harus menjadi prioritas, di mana kita mengizinkan Allah berotoritas, berkuasa mutlak di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena itu ketika disebutkan saya jumulu ma lului hamu karajaun di bata dot hati korana dumi tabahrun nado sudia ka odeng tuhamuna. Yang sering terjadi adalah sebagai manusia kita membaliknya dari jumulu mengaluli akaodeng, baru kemudian mengaluli karajaun ni debata, sehingga kehidupan kita menjadi batu sandungan, bukan lagi menjadi berkat sukacita di dalam kehidupan kita. Karena itu Yesus mengingatkan kita, mari jikalau kita ingin senang, diliputi kebahagiaan, carilah dahulu kerajaan Allah. Hiduplah di dalam nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi panduan kompas dalam kehidupan kita. Jangan lupa
dan jangan mengabaikannya, tetapi ikutlah dan tunduklah kepada nilai-nilai kerajaan Allah itu dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.